Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan tentu kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang boomer versus snowflakes. Ya, Bapak dan Ibu Wulur, kita langsung ke pertanyaan. Apa penyebab sehingga sikap generasi muda sekarang boleh dikata kurang sopan santunnya atau bisa dibilang kurang respect? Silakan. Kalau kita lihat dunia sekarang ini sudah tidak sama dengan dunia zaman lalu. Terjadi begitu banyak perbedaan yang sangat luar biasa. Ya. Oke. Kalau kita bahas mengenai penyebab, salah satunya adalah tentu saja kita bahas mengenai revolusi industri 4.0. Revolusi industri yang menyebabkan begitu banyak barang-barang dalam kapasitas yang sangat murah dan sangat terjangkau, yang dulu tidak mungkin orang muda dapat. Dan yang terjadi adalah target market berpindah dari orang tua kepada orang muda. Saya kasih contoh, zaman dulu kalau Anda beli mobil, kalau mobil itu dijual, diproduksi, target marketnya siapa? Pasti adalah untuk orang tua, mobil keluarga. Ya. Tapi sekarang muncul Honda Jazz, muncul mobil-mobil kecil itu tujuannya untuk siapa? Betul. Untuk anak muda. Dulu itu laptop itu adalah untuk eksekutif muda, untuk pekerjaan mereka. Sekarang target market jual laptop siapa? Orang muda. Itu contohnya juga. Dulu kalau buat pergi ke salon itu adalah ibu-ibu pejabat. Ibu pejabat mau dandan, pergi ke salon dulu. Sekarang Anda lihat salon bermunculan di mana-mana. Targetnya siapa? Anak muda. Anak muda. Dan ketika anak muda sekarang jadi target market, mereka menganggap diri mereka adalah center of attention. Bukan lagi berpisah pada orang tua, sekarang sudah diri mereka. Sudah jadi mereka. Dan itu ditambah lagi dengan pengaruh sosial media, ditambah lagi dengan pengaruh selebriti. Mereka merasa mereka tidak perlu lagi orang tua karena mereka sudah bisa survive sendiri. Mereka sudah bisa buat sendiri. Okay? Anak muda tidak lagi tanya-tanya arah kepada orang tua. Dulu orang tua kalau mau kemana-mana tanya jalan dulu mau kemana ini. Ini anak-anak sekarang mereka lebih tahu. Google Map ya. Udah pakai Google Map lebih tahu daripada orang tua. Mau tanya mana barang yang bagus. Orang tua cuma pakai pengalaman, mereka udah pakai rating. Oh, kalau barang ini rating ini, barang ini rating ini. Ya. Sehingga orang anak-anak muda sekarang ini menganggap dirinya lebih baru, lebih inform, lebih tahu daripada orang muda, daripada orang tua, sehingga mereka sanggup berdiri sendiri, sehingga respect mereka semakin lama semakin menurun. Mereka bukan tidak punya respect, tapi respect mereka ke orang yang lain. Kurang ya. Mereka punya respect ke social influencer. Mereka ke respect ke YouTuber. Mereka punya respect pada orang-orang yang membuat teknologi yang baru. Itu respect mereka. Bukan lagi dikasih pada institusi-institusi yang sebelumnya. Baik. Nah, sekarang apakah cara orang tua mendidik anaknya juga berpengaruh lahirnya generasi muda seperti sekarang ini? Silakan. Ya tentu ya. Jadi cara didik orang tua juga yang bisa mempengaruhi anak ini. Karena mungkin orang tua sibuk ya, sibuk bekerja sehingga mereka tidak ada perhatian khusus di anaknya. Jadi anak mau membuat dirinya nyaman dengan main main games ya. Jadi kalau zaman saya dulu, kalau selesai kami worship pagi, mau makan pagi, orang tua masih sama-sama dengan kami. Mereka memberikan nasihat, ya, apa yang harus kamu buat, atau apa kabar kalian kemarin, ya, atau apa yang akan kalian lakukan hari ini. Tetapi sekarang ini coba kita perhatikan ya, kadangkala juga kalau kita lihat makan bersama, sebelum makan itu lengkap di meja, papa sementara buka HP, begitupun dengan mama dan anak. Komunikasi dengan anak itu sudah sangat kurang. Jadi kalau mau anak kita tentunya ada di arah yang lebih baik, mari orang tua kita memberikan pengajaran atau motivasi yang baik kepada anak-anak kita. Baiklah, kalau kita bicara mengenai orang tua, kita mesti tahu bahwa peran orang tua, the role of parenting sekarang sudah sangat berbeda.
Kalau dulu orang tua suka itu anak itu dididik supaya mereka juga belajar mandiri. Ya. Orang tua sekarang dia punya role-nya adalah saya mau supaya anak saya tidak mengalami kesulitan yang saya alami. Waktu dulu saya setengah mati kerja supaya saya bisa kuliah. Saya tidak mau lagi anak saya merasakan itu sehingga saya yang labor, saya yang kerja supaya mereka kuliah. Supaya anak saya tidak lagi mengalami kesulitan yang saya dapatkan. Dan ini yang terjadi, dan ini kesalahan orang tua sebenarnya. Anak-anak muda sekarang justru seharusnya belajar, dilatih untuk mandiri, dilatih untuk membuat hal-hal yang sulit, menyelesaikan hal yang sulit supaya mereka mempunyai karakter untuk itu. Saya kasih contoh, ada dua sikap parenting yang terkenal sekarang ini. Yang pertama namanya helikopter parenting. Apa artinya helikopter parenting? Ketika katanya anak muda menghadapi masalah kayak hutan di depan, maka orang tua seperti helikopter, dia angkat itu anak muda, lewat hutan, sampai di seberang baru dia lepaskan kembali. Supaya anak mudanya ini tidak merasakan kesulitan. Ada yang disebut dengan land mower parenting. Seperti land mower ya, dia jalan di depan, bongkar kiri kanan, supaya anak saya bisa jalan dengan mulus. Dan ini kebanyakan orang tua sekarang. Dan karena ini yang terjadi, jadi jangan salahkan juga orang muda ya. Karena ini mereka dibesarkan dengan sikap seperti ini, maka anak-anak muda sekarang juga mereka merasa terlalu muda itu. Mereka tidak pernah dilatih untuk merasakan kesulitan, melewati kesulitan yang seharusnya mereka buat sendiri. Mereka dapati sendiri. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ulur dan Ibu tentang anggapan bahwa orang muda sekarang ini maunya bebas dari aturan-aturan orang tua? Apakah hal ini benar adanya? Silakan. Baiklah, kita bicara mengenai isu independence. Kita harus tahu bahwa ketika orang muda ini menjadi terbebas, mereka tidak lagi pada masa anak-anak, mereka merasa bahwa mereka tidak lagi berada di bawah kekungan orang tua. Kalau dulu mau beli apa-apa harus orang tua, sekarang saya sudah bisa pergi belanja sendiri. Apalagi ketika mereka mulai tinggal di kos, dan ini banyak kali terjadi. Anak-anak tinggal di kos, anak keluar dari orang tua, maka di saat itu mereka merasa mereka bisa mengatur kehidupannya sendiri. Mereka mulai mempertanyakan otoritas. Mereka mulai mau buat dengan cara saya yang jauh lebih baik, jauh lebih mudah. Karena orang tua katanya caranya cuma itu terus. Anak muda bisa explore, bisa mencoba segala macam cara. Dan ini isu independence ini membuat mereka berbeda satu sama lain ya, menjadi orang muda yang berbeda lagi. Baik, Ibu mungkin ada yang Oke, jadi sebenarnya mereka bukan tidak mau mengikuti aturan. Ya. Tetapi artinya aturan-aturan katanya yang dibuat oleh orang tua sudah zaman old ya. Mereka katakan seperti itu. Mereka bilang aturan-aturan yang itu cuman kemauan daripada orang tua itu sendiri. Jadi mereka mau libatkan mereka dalam membuat aturan. Baik. Kalau begitu apakah ini ada kaitannya dengan krisis identitas yang banyak dikaitkan dengan orang muda sekarang ini? Silakan. Oke, krisis identitas. Karena dia bilang, oh, mama saya orang Manado, papa saya orang Jawa, tapi kami dibesarkan di Kalimantan, ya. Dan juga, kami sudah datang di Unclub ini sudah lama, mau labor, kebetulan dia mau labor, dan kami harus urus KTP di Ermadidi ya, di Manado. Kami juga bingung mau bilang, kami orang apa katanya, ya. Jadi mungkin Bapak Ulur bisa jelaskan lebih lanjut. Krisis identitas itu berarti ketika kita berada di tempat yang baru, maka terjadi pergeseran nilai yang baru. Nilai-nilai yang lama dia coba tinggalkan, nilai yang baru yang dicoba adaptasi. Anak-anak orang muda katanya dia belajar peran, belajar kalau saya begini bagaimana, kalau saya begini bagaimana. Apa yang terjadi adalah dia membuang teman yang lama, gabung dengan teman-teman baru yang lagi lebih apa ya istilahnya, lebih top, lebih populer dan lain sebagainya. Dia tidak mau lagi dianggap orang ini
karena mungkin sudah ketinggalan. Budayanya mungkin. Dia meninggalkan budaya-budaya lain sehingga banyak orang lain bilang, kenapa kamu sudah berbeda? Dulu kamu begini, dulu kamu alim sekali, dulu kamu berpakaian begini. Kenapa sekarang sudah berbeda? Ini adalah pergeseran nilai-nilai orang muda yang menjadi krisis identitas. Iya. Dan ini salah satu yang menyebabkan gap antara orang muda dan orang tua terjadi. Karena ini krisis-krisis identitas yang bisa menyebabkan hal-hal ini. Baik. Dan kita harus tahu ya, anak muda sekarang ini boleh bilang dididik dengan relativisme yang sangat tinggi. Relativisme yang sangat, bukan lagi idealisme. Kalau zaman dulu idealisme. Ya. Kalau salah, bilang salah. Oke. Relativisme tidak ada salah, tidak ada benar. Di sekolah, Anda jawab pertanyaan, tidak lagi Anda jawab ini, tidak lagi bilang salah. Nah, guru akan bilang, jawaban yang menarik. Saya belum pernah dengar jawaban itu, tapi ya menarik juga tanggapan Anda. Gitu. Kalau dulu langsung bataria dari jauh, salah, angkat tuh tangan, berapa kali salah, berapa kali Bapak pukul. Zaman sekarang tidak ada lagi seperti itu. Zaman sekarang tidak ada jawaban yang salah di sekolah, karena yang utamanya adalah mereka bisa jadi diri mereka sendiri. Dan yang terjadi adalah, ini dia krisis identitas. Mereka kurang memiliki panutan. Mana panutan moral? Mana itu benar? Mana itu salah? Jadi membaur. Iya. Baik. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Bilwulur dan Ibu atas penjelasannya. Sahabat Kapas, tentunya kita ingin tahu lebih lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan boomer versus snowflakes ini dan bagaimana juga menyikapinya. Jangan kemana-mana sebab kita akan melanjutkan diskusi kita di segmen yang ketiga, di mana kita juga akan membuka diskusi interaktif lewat platform Google Meet Cornelius Media bagi para sahabat Kapas yang ingin bertanya. Tetap bersama kami dalam program Kapas.